Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Perkenalkan, saya Kak Rizka Arinanda. Saya mahasiswa kebidanan, S1 Kebidanan, semester 2 dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini, saya akan melakukan penyuluhan kepada adik-adik mengenai asuhan remaja dan kesehatan reproduksinya. Nah, untuk itu, kakak ingin tahu nih nama kalian siapa dan usia juga ini masih sekolah atau enggak nih? Halo Kak Rizka, perkenalkan nama saya Evi Noviandari, umur saya saat ini 16 tahun dan duduk di kelas 1 SMA. Halo Evi. Di SMA ini udah pernah belajar tentang reproduksi belum nih? Belum Kak. Belum ya? Baru masuk ya kan ya? Oke, kita langsung aja ya ke materinya. Asuhan remaja dan kesehatan reproduksi. Masa remaja itu merupakan bagian dari proses tumbuh kembang, yaitu masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada tahap ini, anak mengalami percepatan pertumbuhan nih, perubahan-perubahan baik fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, remaja sangat rentan mengalami masalah psikososial, yaitu masalah psikis atau kejiwaan yang timbul sebagai akibat terjadinya perubahan sosial. Banyak persoalan pada remaja yang bakal kalian hadapi nih di tahap-tahap remaja ini. Pada masa remaja, anak akan mengalami perubahan sosial, fisik, dan psikis dalam menghadapi perannya dalam dunia baru ini atau menghadapi dunianya perlu namanya adaptasi. Nah, namun dalam proses adaptasi ini pasti bakal ada banyak persoalan yang bakal dihadapi. Apa aja sih permasalahannya atau persoalannya? Yang pertama yaitu mengenai masalah pendidikan nih. Remaja sekarang itu kan kebanyakan stres atau merasa tertekan karena pendidikan. Misalnya nih, kalian masuk ke dalam satu ruangan atau satu kelas yang orangnya pinter-pinter, berbakat semua. Terus kalian merasa minder atau merasa insecure kalau kalian tuh kurang nih dalam akademik atau non-akademik. Jadi kalian memaksakan diri untuk kalian tuh ikut sistem belajar mereka. Jadi kalian kayak tertekan dan merasa stres. Nah kalau kayak gitu kita nggak boleh ya memaksakan diri kita untuk ikut orang lain. Padahal kita punya passion sendiri. Karena kalau pinter itu nggak hanya sekedar dari segi akademik. Karena non akademik pun itu merupakan dari kecerdasan. Selanjutnya yaitu bullying. Bullying ini atau perundungan itu biasanya dilakukan oleh teman-teman sebaya nih. Biasanya kalau anak-anak remaja atau di sekolah itu kan ada tuh anak yang kayak dianggapnya lemah atau kayak nggak punya itikat keberaniannya. Jadi ya sama yang anak lebih kuat atau yang lebih bandel di lingkungannya, dia dirundung. Jadi dia tuh kayak dikucilkan atau bahkan dia dimain tangan atau dikasarin kayak gitu. Terus yang ketiga tuh masalah percintaan nih. Biasanya masalah percintaan ini nggak hanya di remaja ya, orang dewasa juga udah merasakan percintaan gitu kan ya. Ya percintaan ini banyak ya masalahnya. Biasanya tuh putus cinta, terus cinta sepihak dan sebagainya. Terus akibatnya apa? Memicu emosional dan membawa diri kita untuk merasa sedih. Padahal kalau misalnya kita misalnya diputusin cinta nih, ditinggalin atau di ghosting, padahal itu kan dari Allah sendiri menunjukkan bahwa laki-laki tersebut itu nggak baik untuk kita, makanya kita dijauhkan. Jadi kayak kita tuh nggak boleh kayak berpacu pada laki-laki itu aja, karena masih banyak laki-laki di luar sana. Siapa tahu nanti dengan menjauh dia menjadi lebih baik, kita menjadi lebih baik. Jadi kan nanti kalau ketemu udah jadi pribadi yang lebih baik lagi kayak gitu. Jadi intinya move on. Yang selanjutnya ini masalah familia, masalah keluarga. Biasanya merasa tidak puas dengan hal-hal yang diberikan oleh keluarganya. Dia akan merasa dirinya itu sudah nggak diharapkan, sudah nggak berguna bagi keluarganya. Terus dia merasa orang tuanya itu semakin sibuk dan nggak menganggap dia ada gitu.
Nah, biasanya anak-anak seperti ini bisa juga disebut sebagai anak-anak broken home. Jadi broken home itu tidak hanya sekedar anak yang akibat dari perceraian orang tua atau anak yang ditinggal meninggal oleh salah satu orang tua atau keduanya. Tapi anak yang dikasari, anak yang nggak pernah mendapat perhatian, itu juga bagian dari broken home. Nah, untuk itu, apabila adik-adik semua berada pada posisi masalah tersebut, kita tuh harus melupakan ya, bukan dalam arti melupakan dalam 100%. Kita harus lakukan hal-hal yang membuat kita lupa dengan hal tersebut, meskipun hanya sementara. Mungkin kalian sukanya main, atau pergi ke pantai, atau kemanapun, lakukan untuk melupakan masalah yang ada di rumah. Jadi kayak gitu. Selanjutnya ini depresi. Depresi itu sebagai puncak dari masalah yang ada. Kehidupan yang berat, ujian yang sulit, tekanan dari berbagai belah pihak, dan masalah-masalah yang membuat remaja bermain dalam pikirannya. Bermain dalam pikirannya di sini, kalian merasa stres, kalian merasa pusing, kalian merasa kacau, itu merupakan dari bermain dalam pikiran. Nah, untuk itu, kalau misalnya kalian punya masalah, kalian kalau misalnya punya teman dekat nih, ceritain, atau kalian punya orang kepercayaan, kalian harus cerita. Setidaknya beban yang ada dalam pikiran kalian atau dalam batin kalian itu tersampaikan gitu. Jadi kan berkurang. Nah, untuk selanjutnya mungkin orang yang mengalami depresi ini nggak bisa ya hidupnya tenang, itu nggak bisa. Dia tidur aja susah, apalagi mau makan aja dia nggak selera gitu. Nah, selanjutnya nih untuk depresi ini sebenarnya udah permasalahan besar ya. Karena apa? Karena orang depresi itu pemicunya banyak dan juga nanti macam-macamnya juga banyak. Salah satunya kalau misalnya depresi itu udah ada tingkatan yang lebih tinggi, itu dia bakal merasa dirinya itu nggak pantas untuk hidup. Jadi mereka yang depresi, dia akan berpikir bahwa ingin mengakhiri hidupnya. Jadi orang-orang seperti ini harus disegera nih. Kalian kalau misalnya ketemu teman atau bahkan keluarga kalian kayak gini nih, merasa depresi, merasa kacau hidupnya, harus segera dibawa ke psikiater atau psikolog, sehingga nanti dapatlah tersampaikan apa yang dia alami selama ini, kemudian diberi solusi atau diberi pengobatan agar orang tersebut dapat kembali hidup normal. Nih, ini contohnya ya. Ini sampai berasap gini kepalanya. Ini orang-orang yang stres misalnya tekanan dalam belajar atau dalam pekerjaan. Kalau dalam remaja ya mesti soal itu ya, soal soal pendidikan nih. Dia dipaksa terus-terusan belajar nih sama keluarganya, sama orang tuanya, selalu dianggap bodoh sehingga mereka memaksakan diri untuk terus belajar padahal itu bukan kemampuan dia dalam 100%-nya. Dan yang ini orang yang sama ya, stres juga, ini orang depresi, dan ini orang yang dirundung. Ini pembulian. Stop bullying ya. Next, ini apa nih yang harus dilakukan para remaja di era modernisasi seperti saat ini? Di era modernisasi seperti ini, perubahan gaya hidup yang selalu mengikuti tren, selalu ingin tampil menarik, dan menonjol dengan busana yang mengikuti budaya barat. Kemudian mengikuti pergaulan bebas yang kini kian menyebar di seluruh Indonesia. Pola pikir remaja yang mengikuti tren tanpa menyaringnya dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kelangsungan hidup mereka, bagi kelangsungan hidup kalian sendiri, dan juga bagi kelangsungan negara. Yang harus dilakukan oleh para remaja, diantaranya yaitu menyaring budaya luar. Jadi ini dimaksudkan pada misalnya nih, ada tren-tren baru, model-model rambut, model baju, atau gaya apapun yang masuk dari luar negeri datang ke Indonesia, melalui media sosial, kita harus menyaringnya apakah hal tersebut pantas untuk kita tiru atau enggak. Misalnya kayak kita kan harus sopan ya, negara Indonesia itu terkenal dengan sopan santunnya. Setidaknya dalam berpakaian aja ya, kita muslim, kalau misalnya ada tren nih dari luar negeri, keren, tapi kan itu enggak, pakaian bukan untuk orang muslim. Gimana sih cara kita untuk mengikuti tren tersebut tapi versi budaya kita? Jadi ya dibuat versi muslimnya atau bagaimana gitu. Jadi kita selain kita menyaring, kita harus kreatif. Selanjutnya yaitu belajar dengan giat. Belajar dengan giat untuk kalian para remaja nih, para anak-anak sekolah yang mumpung kalian masih di dunia sekolah, yang belum mikir nih di masa yang akan datang tuh gimana, maksudnya saya di masa dewasa nanti gimana, kalian belum mikirin pekerjaan, kalian harus mikirin pendidikan. Karena belajar itu, tapi ingat yang seperti saya bilang sebelumnya, kita nggak boleh memaksakan diri kita harus pandai di akademik. Ya kalian harus
ngerti minat kalian di mana. Jadi jangan memaksakan, apalagi hanya untuk gaya-gayaan dan hanya untuk mengikuti gengsi gitu. Belajar dengan giat. Kemudian yang ketiga itu kembangkan bakat kalian. Ya seperti saya bilang tadi juga, kalian harus tahu potensi kalian di mana. Kalau kalian punya bakatnya itu ternyata di non akademik, misalnya kalian jago apa sih? Jago voli, jago olahraga, atau jago seni, ya udah kalian kembangin itu. Kalian kembangkan, kemudian mungkin nanti kan siapa tahu nanti kalian suksesnya melalui hal itu. Jadi ya selagi kalian dalam dunia pendidikan, kembangkan karena itu mumpung gratis gitu kalau di sekolah. Selanjutnya itu ikuti aturan. Kalian di sekolah itu kan ada aturan, peraturan. Peraturan itu untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Oleh karena itu, orang Indonesia itu sekarang itu banyak-banyak males gitu ya, kayak membangkang dari peraturannya gitu. Mereka menganggap aturan itu mengekang mereka. Padahal kalau nggak ada aturan, kita tuh nggak bakal hidup tentram gitu loh. Untuk selanjutnya yaitu posisikan diri dengan benar. Nah, posisikan diri dengan benar ini untuk artian kalian itu misalnya ada anak yang cupu, misalnya dari kalangan ekonomi rendah, ada anak yang dari ekonomi tinggi, ada anak cerdas, ada anak kurang cerdas. Nah, kalau kalian misalnya berbaur dengan mereka, ya kalian posisikan diri kalian. Kalian harus humble dengan yang ini, dengan yang itu. Jadi kalian jangan pilih kasih atau jangan pilih-pilih, ya pilih teman tuh nggak apa ya. Cuma kan kalau misalnya dalam lingkungan sekolah, setidaknya kalian mau berbaur gitu. Posisikan, jangan misalnya kamu nanti berbaur sama yang ternyata ekonomi rendah, terus kalian ternyata dari ekonomi tinggi, kalian selalu membanggakan apa yang kalian punya. Kasihan yang nanti teman kamu yang itu. Jadi kita harus mudah berbaur. Kita harus posisikan diri kita dengan baik dan benar. Selanjutnya yaitu berpikir logis. Sebagai remaja ya, remaja itu adalah masa-masanya perkembangan nih. Kalian harus mampu berpikir, kalian harus mampu memilah, kalian harus menyaring nih informasi positif dan negatif. Selanjutnya yaitu berpikir positif. Nah, ini kita mindset ya, lebih ke mindset kita. Kalaupun nanti misalnya ya, kalian selalu berpikir gini, kalian lihat ada anak orang kaya gitu kan, dia mesti nanti kehidupannya terjamin kan, mikir itu. Ya nggak bisa kita mikir kayak gitu. Kehidupan orang itu, nasib orang kan berbeda-beda. Jadi kita harus berpikir positif aja, kita kembangkan bakat kita, kemudian juga kita pikirin nih masa depan kita tuh mau kayak gimana, terus kalian juga pandai-pandai lah kalian itu memilih pergaulan di luar sana, apalagi kalian para remaja, harus pandai menjaga diri, karena kalau misalnya sekali apalagi kita perempuan, sekalinya kita rusak itu udah hancur masa depan. Bukan artian saya menyumpahi atau gimana, tapi kalau sampai mohon maaf misalnya kalian nanti seks bebas atau apa, kan nanti takutnya hamil. Hamil itu nanti berpengaruh sama pendidikan kalian, apalagi kalian masih SMA. Belum nanti kalau kalian menghadapi dunia sosialnya tuh gimana, nanti kalian dirundung atau kalian diolok-olok, apalagi orang tua kalian tuh gimana nanti. Jadi kita harus berpikir seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah giat. Segala sesuatu itu harus dilakukan dengan niat dan giat. Jadi kalian harus menerapkan kegiatannya ini. Untuk selanjutnya, kesehatan reproduksi. Nah, untuk yang sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, kita lanjut ya, kesehatan reproduksi. Nah, masa remaja dapat ditandai dengan balik nih. Kalau misalnya balik itu pada perempuan apa nih? Kalau pada laki-laki juga apa kira-kira? Kalau pada perempuan itu menstruasi, Kak. Kalau pada laki-laki? Mimpi basah. Oke, benar. Nah, menstruasi itu kita bahas menstruasi aja ya, karena kita perempuan semua nih. Menstruasi itu kan umumnya terjadi pada usia 10 sampai 14 tahun. Ciri-ciri menstruasi yang sehat itu tuh ada beberapa sebenarnya, tapi sini saya memasukkannya hanya 6. Yang pertama adalah payudara terasa nyeri. Biasanya sebagai tanda ya, sebagai tanda akan datangnya menstruasi. Jadi normal-normal aja kalau payudara itu terasa nyeri atau
kram gitu. Selanjutnya yaitu terjadi perubahan suasana hati atau mood. Biasanya orang yang bakal menstruasi, bakal datang mens, itu tuh kita merasa mood kita tuh buruk banget. Atau bahkan berubah-ubah gitu. Kita yang awalnya orang yang suka bercanda, kita bisa jadi orang yang serius gitu. Begitu kan sebaliknya. Selanjutnya kembung di sekitar perut. Nah, kalau kembung ini makanya kebanyakan kalau orang menstruasi itu, mohon maaf, buang angin ya. Ya enggak? Nah, itu ya karena kembung ini banyak memang kembung di perutnya. Selanjutnya yaitu mudah lapar. Jadi kalau misalnya saya sendiri sebenarnya bukan mudah lapar ya, tapi saya lebih ke bad moodnya. Kalau mudah lapar tuh opsional. Ada orang yang emang benar-benar kalau halangan itu lapar terus bawaannya. Tapi kalau ada juga orang yang tidak terlalu merasa lapar, seperti biasa aja. Selanjutnya muncul jerawat. Jadi kalau misalnya jerawat ini bisa juga ditandai sebagai normalnya dari menstruasi sebagai tanda. Selanjutnya ada kram di bagian perut bagian bawah dan punggung. Kenapa perut bagian bawah? Karena kan letaknya uterus atau rahim itu di bagian bawah. Perut bagian bawah. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa nyeri atau kram atau gimana, itu hal yang normal aja. Tapi nanti ada batas normal dan apa yang harus kalian lakukan jika kalau nyerinya tuh udah nggak normal lagi, itu ada ya batasannya. Selagi itu normal, itu masih dikatakan sehat. Selanjutnya, pantau terus kondisi kalian selama menstruasi. Jika kalian mengalami hal-hal seperti haid berlangsung lebih dari 7 hari, mengalami rasa sakit yang parah selama menstruasi, mengganti pembalut setiap jam, karena pada dasarnya atau wajarnya, orang mengganti pembalut itu, kalau misalnya hari pertama ya, hari durus-durusnya itu 2 jam sekali, tapi kan kalau udah mulai berkurang itu kan 4 jam sekali ya. Atau bahkan kalau misalnya tinggal flag aja nggak perlu pakai ini juga nggak apa-apa kan. Tapi kalau misalnya setiap jam gitu harus ganti karena deras banget karena keluarnya darah itu nggak normal, jadi kalian harus setiap jam ganti. Aliran darah lebih banyak dari biasanya, sama seperti yang tadi. Kemudian atau haid tiba-tiba berhenti nih selama lebih dari 90 hari. Soalnya teman aku juga selama 3 bulan dia nggak haid. Kemudian haid terus nggak haid lagi nih 3 bulan. Jadi kayak gitu tuh nggak normal ya. Kalau misalnya kalian mengalami tanda-tanda tersebut, kalian harus konsultasi ke dokter agar lebih jelas lagi nih kalian kenapa. Nah, ini mitos dan fakta menstruasi. Tidak boleh keramas. Sebenarnya tidak boleh keramas ini masuknya mitos, bukan fakta. Karena faktanya orang yang menstruasi itu kan harus menjaga kebersihan, apalagi kebersihan rambut dan kepala itu biar kita lebih pede lagi nih dalam bersosialisasi. Yang kedua itu minum soda mempercepat mens. Sebenarnya nggak ada penelitian yang menentukan apakah benar soda itu mempercepat mens. Ini hanya mitos. Dan selanjutnya tidak boleh menggunting kuku. Kata siapa nggak boleh menggunting kuku? Ini mitos. Kita harus menjaga kebersihan diri kita. Kalau misalnya ya seperti keramas tadi harus dijaga kan kebersihan di kepala. Kemudian ini juga boleh menggunting kuku ya. Selanjutnya tidak boleh makan ikan dan daging. Ini mitos juga. Karena kalau misalnya kita nggak makan ikan dan daging, kita darah itu keluar ya kalau menstruasi. Kita apalagi yang anak-anak anemia, para penderita anemia. Bahaya nih kalau kebutuhan nutrisinya aja nggak terpenuhi. Selanjutnya tidak boleh banyak beraktivitas. Aktivitas katanya orang yang olahraga yang mens itu nggak boleh olahraga. Sebenarnya boleh selagi kalian itu nggak olahraga yang benar-benar berat. Tergantung kondisi kalian juga. Kalau kalian mensnya itu masih normal, kalian nggak anemia, itu boleh berolahraga. Kalau enggak nanti tubuh kalian gimana? Ya kalau nanti halangannya hanya 5-7 hari. Kalau kalian ternyata halangannya sampai lebih dari 7 hari, kan bahaya. Selanjutnya katanya nggak boleh minum es nih. Katanya nggak boleh minum es, itu termasuk mitos ya. Boleh minum es, atau siapa nggak boleh? Itu boleh. Semuanya kita boleh selagi masih batas normal. Selanjutnya menjaga kebersihan organ reproduksi. Kebersihan reproduksi yaitu keadaan sehat baik fisik, psikis, dan sosial yang berkaitan dengan fungsi dari sistem reproduksi baik laki-laki ataupun perempuan. Menjaga kebersihan area reproduksi dapat memberi rasa nyaman dan menjauhkan diri dari penyakit menular atau bahkan penyakit lain yang tidak menular, tetapi dapat merugikan diri sendiri. Sehat itu murah jika kalian menjaganya dari awal. Sehat itu menjadi mahal saat kalian tidak menjaganya sehingga menyebabkan penyakit yang mengharuskan kalian datang ke tenaga kesehatan. Selanjutnya yaitu cara menjaga kebersihan.
Ganti pakaian dalam atau CD itu setidaknya 2 kali sehari. Tapi apabila kalian nanti BAK atau buang air kecil kemudian basah, itu seharusnya ganti ya. Selanjutnya ada gunakan CD yang nyaman, menyerap keringat, dan tidak ketat. Karena takutnya nanti ada iritasi atau karena jamur atau gimana gitu. Selanjutnya pakai handuk bersih, kering, tidak lembab, dan bau. Yaitu tadi, takutnya nanti ada jamur atau bakteri yang ada di yang lembab-lembab kayak gitu kan sukanya di lembab-lembab. Selanjutnya bersihkan area sensitif dari depan ke belakang bagi perempuan. Kalau misalnya kenapa dari depan ke belakang? Karena ditakutkan misalnya kalian habis BAB gitu kan. Kan kalau dari belakang ke depan nanti kotor tuh. Jadi area reproduksi kalian juga kotor gitu. Takutnya ada bakterinya atau ada kumannya gitu. Kalau untuk laki-laki wajib sunat. Apalagi kalau orang muslim kan wajib sunat nih. Tapi kalau secara medis atau secara kesehatan itu juga laki-laki harus sunat karena ditakutkan nanti ada penyakit kanker kelamin. Habis itu juga ada nanti menyebabkan istrinya nanti nih kalau misalnya berhubungan seks itu nanti istrinya takutnya kena kanker serviks. Baiklah, yang selanjutnya yaitu hal yang harus rutin dicek bagi para wanita atau bagi para perempuan. Yang pertama itu payudara. Nah, payudara ini biasa kita kenal dengan sadari ya, periksa payudara sendiri. Jangan nanti kalian suruh pacar kalian nanti meriksa. Kenali benjolan, bengkak, ruam, dan nyeri. Jadi kita harus rutin setidaknya sebulan sekali juga nggak apa-apa sih ya. Karena kan kita juga masih remaja. Tapi jangan disepelekan karena kan kalau penyakit itu kita nggak memandang umur, nggak memandang usia. Jadi kita harus sering-sering periksa sendiri. Itu kalau misalnya ada benjolan gitu kan. Biasanya nih di area di antara payudara agak ke belakang, jadi agak di bawah ketiak ya. Itu biasanya di situ benjolannya. Tapi kan kita nggak menutup kemungkinan di daerah lain juga ada. Kemudian harus nih rutin memeriksa kulit. Misalnya ada ruam atau merah-merah panu maybe gitu kan. Siapa tahu ada panunya gitu. Itu atau ada iritasi berbahaya lainnya. Nanti takutnya juga ada kanker kulit. Kita nggak tahu kalau itu kanker kulit. Kita tahunya itu cuma orang biasa atau penyakit biasa gatal-gatal atau gimana gitu yang kalian pikir. Padahal itu kanker kan kita nggak tahu. Jadi kita harus rutin periksa ya. Sebulan sekali juga nggak apa-apa. Selanjutnya itu ada lingkar pinggang. Lingkar pinggang. Lemak yang berlebih di area pinggang itu dapat memicu penyakit diabetes, stroke, dan jantung. Jadi kita rutin periksa area pinggang ini sehingga kita dapat mewanti-wanti nih itu normal apa enggak. Kemudian yang selanjutnya ada nadi. Periksa nadi itu mungkin ya tiap hari juga nggak apa-apa, tapi sebulan sekali juga nggak apa-apa. Normalnya nadi ada yang tahu berapa? Berapa, Evi? 60 kali per menit. Ya, benar. Di atas 60 ya, itu normal. Di bawah berapa? Kurang tahu, Kak. Di bawah 90. Selanjutnya untuk tinggi badan. Tinggi badan, kalau misalnya usianya tuh udah remaja, misalnya berapa ya? Misalnya 18 tahun. Kan kalau untuk perempuan berhentinya di usia berapa? Ada yang tahu? Nggak tahu, Kak. Ya di masa SMA ini itu masa pertumbuhan kalian untuk tinggi badan itu udah terakhir nih. Kalau misalnya nanti kalian udah usia SMA kayak gini, ternyata tinggi badan kalian masih 130, masih 120-an, apa itu normal? Enggak. Ya, bagus. Itu nggak normal ya. Selanjutnya ada tekanan darah. Tekanan darah pada remaja atau pada manusia itu kan untuk perempuan khususnya itu normalnya 110 sampai 120. Kalau misalnya lebih dari itu kan jadi tekanan darah tinggi. Kalau kurang dari itu jadinya darah rendah kayak gitu. Jadi ya normal, kita harus normal juga, semuanya harus normal. Oke.
Next. Sepertinya udah selesai. Nah, untuk itu, simpulannya, kalian para remaja, kalian generasi muda selanjutnya, generasi penerus bangsa harus pandai-pandai menerima informasi, menerima dari segala sumber, apalagi kita kalau misalnya dapat budaya-budaya dari luar, kita harus pandai menyaringnya, kemudian kita harus pandai menjaga diri, apalagi kita para perempuan harus menjaga diri, menjaga kehormatan orang tua kita. Jadi kalau misalnya dalam berteman atau dalam bersosialisasi, kita harus pandai-pandai memilah atau memilih sehingga kita tidak sembarangan nih dalam berteman. Untuk itu apakah ada yang ingin ditanyakan nih? Saya Kak izin bertanya. Iya, silakan. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Evina Piandari. Izin bertanya Kak mengenai tentang reproduksi ya. Tadi kan kalau wanita itu mengalami menstruasi ya. Nah, saya izin bertanya, kalau semisal pas menstruasi itu darah yang keluar menggumpal, apakah berbahaya ya Kak? Terima kasih. Ya, sama-sama. Kalau darah menggumpal itu sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan karena penggumpalan darah itu kan hal normal ya. Kalau misalnya darah menggumpal nih, kalau misalnya kalian siklusnya masih normal semuanya, terus tanda-tanda mensnya seperti yang sudah kakak sebutin di atas tadi, tanda-tanda mens yang normal itu gimana? Sebenarnya kalau menggumpal itu wajar adanya penggumpalan ya. Karena yang namanya darah itu mesti ada penggumpalan gitu kan. Apalagi mens itu nggak ujuk-ujuk langsung cair semuanya, enggak, itu masih ada gumpalannya dong. Nah, tapi kenapa kalau misalnya nanti ada yang nggak normal? Kalau nggak normalnya itu karena penyakit. Nah, untuk itu seperti yang aku bilang tadi, kalau misalkan siklusnya nggak normal atau berlebih atau gimana gitu, lebih dari 7 hari mensnya atau kurang bahkan dari 3 hari, periksa ke dokter. Takutnya itu nanti ada gejala penyakit berbahaya. Apalagi nih kalau misalnya biasanya nih anak-anak remaja kalau mens tuh ada yang sakit banget perutnya, iya nggak? Ya benar Kak. Nah itu perlu diwaspadai nih orang-orang yang sakit mensnya, sakit kram perutnya sampai benar-benar membuat dia mau pingsan gitu. Ada nih temannya Kak dulu zaman-zamannya SMA, ada nih dia sampai benar-benar nggak bisa bangun kalau mens. Jadi dia kalau misalnya mensnya di sekolah dia harus ke UKS atau pulang atau bahkan dibawa ke puskesmas karena memang benar-benar dia nggak punya energi untuk terus beraktivitas gitu. Nah orang-orang seperti ini perlu diwaspadai. Takutnya ya itu nanti dia adalah gejala dari apa coba? Ada yang tahu? Kanker serviks bukan? Kanker serviks itu ada lebih itunya ya. Tapi kalau itu biasanya kalau anak remaja kayak gitu lebih ke penyakit kista. Ibu saya itu kalau menstruasi itu kayak gitu. Perutnya sakit, dia nggak bisa bangun, nggak bisa apa. Ternyata itu sudah berbulan berlarut-larut dia kayak gitu. Dia nggak mau periksa nih, tibanya perutnya tuh kok benjol, ada benjolan, dia periksa ke dokter SPOG, spesialis kandungan. Ternyata dia kista ovarium dan itu udah besar banget. Itu sakit banget kalau misalnya kalian merasakan ya, itu sakit banget kalau orang penderita kista itu sedang menstruasi. Tapi kistanya kista yang ada di rahim ya. Nah, kalau kemarin ibu aku itu ada di ovariumnya. Dia melekat di ovarium. Nah, untuk orang kayak gini, nih kalian juga udah gede ya, udah pada SMA, kita harus deteksi dini lah. Kalau misalnya udah ngerasa curiga, itu ya walaupun nanti hasilnya ternyata normal, ya kita harus terperiksa gitu. Karena kan kita hanya mewaspadai. Takutnya kalau udah kayak gitu, nanti kalian kalau orang punya kista nih, itu nanti itu susah loh punya anak. Apalagi kistanya kalau parah, itu susah punya anak. Kayak ibu aku tuh juga kayak gitu. Jadi
dia udah sakit kista itu kurang lebih ini tahun ketiga kalau nggak keempat, dan dia baru operasi tahun kemarin di bulan 6. Di bulan 6 tahun kemarin ini 2021 dia baru operasi setelah 2 tahun atau 3 tahun itu dia mengidap kista. Bayangin, itu kista itu mudah besar ya, mudah besar dan mudah dia tuh ada di cabangnya. Jadi ibu aku itu tiba-tiba muncul nih yang di sebelah sana. Karena dia yang sebelah sini yang gede itu belum diobatin. Jadi kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya, kista itu kalau misalnya kalian deteksi dini, itu kan bisa tuh diobatin dengan minum obat aja. Jadi kalian nggak perlu operasi. Tapi kalau udah gede kayak gitu, kalian harus operasi. Kalau enggak nanti ya sulit, bakal sakit terus, bakal mau makin besar gitu. Mohon maaf berisik. Ini gimana, Happy? Sudah cukup jelas, Kak. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Jadi apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya sudah cukup, Kak. Tidak ada, Kak. Baik, jika sudah tidak ada, kakak ingatin sekali lagi ya, kalian remaja, kalian udah SMA, kalian sudah pada main semua, jaga diri, jaga pergaulan, hindari seks bebas, hindari hal-hal negatif. Kalau misalnya kalian nanti ada masalah apapun itu yang mengganggu pikiran kalian, mengganggu kehidupan dan aktivitas kalian nanti, tetap berpikir positif. Jangan apa-apa kalian pendam sendiri, ceritakan ke orang lain. Kayak manapun itu masalahnya, kalian harus tetap terus menjalani hidup kalian agar lebih baik nih ke depannya. Jadi jangan hanya karena masalah ini kalian kacau nih ke depannya. Jadi biarin yang udah masalah yang udah ada tuh udah gitu loh. Jangan diungkit-ungkit terus. Ya walaupun itu nggak bakal hilang 100% dari ingatan kita, tapi setidaknya itu jadi pelajaran untuk kita lebih baik lagi ke depannya. Jadi seperti itu. Oke adik-adik, terima kasih atas partisipasinya. Akhir pertemuan kita nih, kakak ucapin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.